Oke, selamat sore dokter. Jadi hari ini kita mendapatkan light curing Monitex ya. Sebenarnya sudah lama produk ini dipegang Thomasong. Monitex ini dia terkenal sih di light cure ya. Ini bukan produk China, tapi ini produknya dari Taiwan ya. Nah, dia juga pasti sudah banyak yang lihat di pasaran ya. Jadi ada dua model ini yang kita jual. Hari ini saya jelasin apa aja perbedaannya. Oke, kita mulai dari LD109 aja ya. Saya lebih familiar sama yang ini kayaknya biasa. Sangat ketat kotaknya. Oke, isinya terus putih seperti itu. Dan ini ada amplop ya dokter. Isinya ini sepertinya cordless LED light curing checklist. Jadi isinya ada apa aja sama instruction manual ya. Jadi sebenarnya instruction manual ini lumayan penting karena kalau misalnya ada lupa cara pakainya atau ada error-error yang keluar nanti suatu hari ya di dalam sini semua. Jadi sebenarnya kami juga kalau troubleshooting mulai dari sini ya. Oke, jangan hilang amplopnya. Oke, nah sekarang untuk isi light curingnya sendiri seperti ini. Oke, ya, jadi ada handpiece light curingnya tentu, ya, handpiece light curing di sini. Saya nggak tahu ini ada baterai atau enggak, nanti kita lihat. Nah, di sini ada aksesoris pendukungnya, seperti si charging stand, oke, charging stand. Terus ini ada tip orange-nya yang buat penutupnya, ada tip yang besarnya, ya. Dan ada charging cable-nya yang seperti ini. Oke. Ya, itu saja sih sejauh ini ya. Oke. Nah, ini isinya si light cure ya dokter. Ini yang LD109 ini kita buka dulu saja plastiknya. Ya. Jadi cara chargingnya sih tinggal taruh sini ya, tidak mungkin salah taruh sih ya, nggak mungkin lah, dia kalau ada naruh dia ada kayak ceklek gitu ya, dan ya ada cekleknya gitu ya. Di sini tersedia tipnya dan penutup orange-nya ya, betul ya. Ini ada tipnya, jadi mereka wrap tentu tipnya karena ini bagian penting ya, jangan sampai pecah. Ini tipnya ya, jadi bisa kan udah pasang tuh, tinggal diceplok gitu, dan ini bisa diputar ke semua arah nih tipnya ya. Oke, terus dipasangkan covernya seperti ini biar tidak silau ya dokter, seperti ini. Dan ini chargernya, coba kita lihat. Udah bisa. Coba dibuka dulu ya. Ya, jadi ya. Oh, ini masih ada baterainya dikit, tapi nggak apa-apa sambil itu ya. Jadi di sini kita lihat Monitex ini ada beberapa mode ya. Ini 5 detik, 10 detik, sama 15 detik. Itu indikasi waktunya. Tapi nanti kita akan lihat sebentar lagi. Kalau 5 detik tuh dia ada mode sendiri, kalau 10 detik tuh ada mode sendiri, dan 15 detik ada mode sendiri. Kalau 5 detik kita coba lihat ya seperti apa ya. Ini 5 detik dulu. Jadi ini normal aja. Kalau yang 10 detik, nah dia dokter lihat dia tambah lama tambah terang. Nah itu namanya ramp up mode dokter. Jadi dimana awalnya dia intensitasnya rendah, lama-lama dia tambah tinggi gitu. Dan yang terakhir ini kalau nggak salah pulse mode. Ya, betul, pulse mode. Jadi dimana dia lampunya kedap-kedip saat dia curing. Jadi tidak selalu dia akan tetap gitu loh intensitasnya. Ada, kita mendapatkan opsi kalau 5 detik dia full, kalau 10 detik dia mulainya rendah terus naik, terus kalau 15 detik dia naik turun gitu ya, nyala mati nyala mati. Nah itu ada indikasinya sendiri nanti ya. Ya, ini untuk yang LD109, jadi modelnya memang agak lebih besar ya, LD109. Chargernya seperti ini, magnetik, dan untuk chargernya itu
kalau sudah disambungkan dia ada warna hijau. Kalau baterainya baru dia belum full kan, jadi dia masih merah. Tapi nanti kalau sudah penuh ya nanti dia naik gitu sampai hijau ya. Kalau misalnya kita taruh gini, tadi saya mau lihat sebenarnya. Nah, ya itu dia nggak bakal masuk dan lampunya pun tidak akan berubah gitu. Lampu indikator charging base-nya ya, dia harus benar masuknya, baru ada suara ya pas masuk. Oke, ini untuk LD109. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya dengan LD M1 namanya dokter. LD M1 kecil. Ini sama dapat yang packing list juga, checking list seperti ini, dan manualnya tentu ada. Ya, packaging sih oke sih ya. Ini ada yang pelindung yang besar juga. Pasti aksesorisnya dalam sini. Ini handpiece LDM1 nya, bisa disingkirkan sebentar, nggak apa-apa. Terus ini ada charging base nya si LDM1 ya, seperti ini. Nah, kita buka aksesorisnya dan kita lihat isinya apa. Pasti ada charger juga tentu, dan ini ada kepala charger buat negara lain ya, kepala charger buat negara lain ya kalau misalnya perlu. Oh, ini justru kepala chargernya harus dipasang. Kalau yang tadi udah terpasang, nggak apa-apa. Bentar. Nah, ini ada beberapa negara, tapi tentu yang kita perlu yang Indo ya. Sorry, nanti kita ambil tipe E ya kalau nggak salah ya namanya, yang buat Indo ya. Ini tinggal dimasukin. Oke, ya. Ya, jadi kalau dilihat chargernya memang lebih kecil ya kalau yang ini dokter ya. Dan seingat saya modenya pun beda. Nah, ini kita lihat saat kita coba trial, modenya itu sedikit beda. Kalau nggak salah yang LD109 tuh lebih lengkap deh modenya. Oke, sorry ya. Oke. Ya, sip. Kita coba colok dulu. Nah, jadi yang ini itu udah nyala ya. Oke. Jadi, nah itu perbedaan pertama dok. Kalau yang ini saat charging base-nya sudah dicolok pun tidak ada indikasi lampunya dia. Beda sama yang LD109 ya. Ini ada lampunya nih di sini. Ya, kalau yang ini nggak ada dia. Saya kira ini tadi nyala tapi enggak. Oke, itu perbedaan pertama. Terus untuk light cure-nya kita pasang tape-nya dulu. Oh, ini tape-nya masih di dalam tadi. Nah, ini kotak tape-nya tentu untuk si LDM1. Jadi tadi kalau nggak salah ini dapat 3 ya kalau di LD109 nih. Dua kan sama satu terpasang. Jadi ya itu dok. Di sini cuma dikasih 2 entah kenapa. Kalau yang LD109 dia dapat 3. Jadi kalau hilang masih ada spare 2. Kalau ini cuma ada spare 1. Ya, minor detail tapi ya nggak apa-apa dibilang aja. Oke, jadi ini tape-nya warnanya hitam ya, itu yang pertama dok. Kalau yang tadi si LD109 kita lihat nih warna tape-nya gimana? Ya bening ya, kalau yang ini hitam. Oke, kita coba pasang dulu. Nanti saya kasih penjelasan pertanyaan-pertanyaan lain yang sering didapat. Ini tinggal dipasang gini kan. Taruh. Agak ini ya. Oke, masangnya sih agak oh dia harus diputar memang ya. Oh iya, masangnya sih agak beda sih dok. Kalau yang tadi jauh lebih gampang ya. Kalau ini agak diputar sambil ditekan dikit. Beda, lebih enak yang LD109. Itu harus dicoba. Tapi jauh lebih enak LD109. Ini tinggal kayak beneran plug gitu sekali. Kalau yang ini agak susah. Saya akuin. Oke. Nah, ini. Nah, ya dok. Jadi kan tadi kita udah unboxing ya yang LDM1. Kita sekarang bahas mode-modenya si LDM1 ini. Ya, terlihat ada 3 mode di sini. Ada 3 tombol ya. Yang paling atas tuh untuk on. Yang kedua ini dia untuk mengatur waktunya sebenarnya dok. Ini 8, 9, 10, 1, 2 ya. Ini detik maksudnya dok ya.
Nah terus yang di belakang ini dia untuk mengatur programnya. Jadi kalau satu itu programnya full power, constant full power. Kalau yang kedua itu dia ramp up, jadi dari kurang terang sampai terang. Kalau yang ketiga itu pulse mode ya. Nah jadi keunggulan si LDM1 ini dibanding LD109, di setiap mode, misalnya kita di mode -1 gitu ya, yang atau full power mode, dia bisa diatur waktunya nih 8, 9, 10. Nah sedangkan kalau di LDM1, kalau kita lihat LD109, di setiap mode dia terpaku dengan satu waktu aja dok. Misalnya ini full power mode, dia cuma bisa di 5 detik, kita tidak bisa mengatur waktunya, kurang satu tombol istilahnya ya. Nah kalau misalnya kita di LDM1, kita di mode ramp up mode pun kita bisa atur waktunya yang kita mau gitu ya. Jadi itu salah satu keunggulan nih, kita coba demokan ya. Misalnya di 10 detik kita mau menggunakan pulse mode ya, kita bisa ini, kita nyalain aja langsung. Nah jadi ini ya, dia pulse mode-nya sedikit berbeda ya dok ya. Kalau di sini dia tidak mati total, tapi dia kedap-kedip gitu jatuhnya, kedap-kedip aja ya. Ini dari segi mode ya itu keunggulan si LDM1. Ya kalau di sini boleh dibilang waktunya sih memang bisa mencapai lebih lama, 15 detik. Kalau di sini maksimalnya 10. Tapi ya lebih oke ini lah ya kalau dibilang programnya, karena lebih fleksibel. Oke. Terus dari segi tip ya dok ya. Kalau kita lihat di sini tipnya bening, kalau di sini tipnya hitam. Ya, jadi kalau tipnya bening pasti lampu akan lewat tipnya gitu. Jadi mungkin agak silau, sedikit silau. Sedangkan kalau di tip LDM1 ini dia sudah hitam, jadi lampunya tidak akan melewati lampunya dari bagian samping atau atasnya gitu, tidak lewat. Misalnya kita di 10 detik, kita taruh di full power aja biar kelihatan ya dua-duanya ya. Ini kita nyalakan. Nah, dokter lihat kalau di LD109 dia lampunya lewat ya, bagian sini-sininya dia kelihatan. Sedangkan kalau di sini dia tidak. Jadi harusnya lebih bagus kayak gini, karena tidak silau gitu. Terus ya apalagi dari segi maintenance dok, si LD109 ini kekurangannya kalau maintenance agak ribet, karena tools untuk buka baterainya itu harus dari Thomasong sih ya. Dilihat di sini bodinya kayak constructionnya agak ya unibody gitu ya, jadi tidak bisa dibuka langsung. Sedangkan kalau LDM1 kita lihat ada seperti putaran di sini. Nah ini sebenarnya housing baterainya, dan ini bisa langsung dokter lakukan maintenance sendiri. Ini bisa kayak gini loh, tuh ya, bisa nih dokter langsung maintenance, tinggal beli baterainya terus ganti aja ya. Itu jadi kasusnya pasti lebih mudah untuk di luar pulau ya. Dan dari segi warna seperti tadi sudah disampaikan juga, kalau LDM1 itu memiliki dua warna ya, silver dan gold. Jadi ya dokter lebih suka warna apa, bisa pilih warna yang sesuai. Sedangkan kalau LD109 ini cuma putih seperti ini, dan dia bodinya pun plastik. Kalau ini aluminium, jadi mungkin terasa lebih premium kalau aluminium seperti ini ya. Cuman yang tadi saya sampaikan aja, kekurangan si LDM1 ini ya, tipnya susah dibuka ya kalau boleh dibilang ya dok ya. Sorry, ini jadi dari bagian sini kita buka ya, tapi agak susah sih dok. Saya akuin ini lebih susah, jauh lebih susah ya dibandingkan ini. Kalau ini gampang dibukanya, kayak klek gitu ya, enak deh. Kalau si LDM1 ini agak keset kalau saya boleh bilang. Nah jadi kalau dokter tidak hati-hati ya ini bisa ketekuk terus pecah gitu, makanya harus hati-hati pas buka ya. Terus pertanyaan lain yang kita sering dapat untuk tip si LDM1 ini, apakah dia bisa dipasang tipnya di si LD109? Nah jawabannya tidak bisa, karena kalau kita lihat ya dari belakangnya aja beda, dia buka tipnya dimanapun sudah beda gitu. Kalau di sini kan istilahnya kayak lebih besar gitu ya dok ya. Di sini dratnya pun lebih besar, ini dratnya agak mulus gitu, jadi nggak bisa kalau dipasang kayak gini, nggak bisa ya. Pernah ada yang nanya soalnya tipnya ada yang pernah pecah atau gimana gitu, terus nanya bisa nggak diganti dengan tip LD109? Tidak bisa ya. Jadi harus menggunakan tip yang sesuai dari LDM1 nya sendiri ataupun LD109 nya sendiri gitu ya.
Mungkin dari saya itu saja untuk unboxingnya dan comparisonnya si LDM1 dan LD109 kali ini dokter. Semoga reviewnya membantu dan sampai ketemu di berikutnya.